Pukul 6 pagi, dapur kecil ini sudah dipenuhi wangi bawang merah dan ketumbar yang digoreng. Aku, Hanum, sedang membalik potongan tempe di atas wajan. Ini adalah menu kami yang ketiga kalinya minggu ini. Sebagai seorang istri, aku selalu berusaha menyajikan yang terbaik, meski belakangan ini isi dompet yang diberikan suamimu, Mas Aris, semakin menipis. Mas, sarapan sudah siap. Panggilku lembut saat melihat Mas Aris berjalan ke meja makan, rapi dengan kemeja kerjanya. Di sampingnya, ibu mertuaku yang sedang berkunjung sudah duduk dengan wajah masam. Begitu melihat piring berisi tempe goreng dan sambal korek, wajah ibu langsung berubah ketus. Beliau melipat tangan di dada dengan pandangan menghakimi. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Suara alarm dari ponsel pintarku berdering nyaring tepat pukul 4.30 pagi. Di luar, langit masih menyisakan kepekatan malam, dan udara dingin khas fajar perlahan menembus celah-celah jendela kamar. Aku, Hanum, segera bangkit dari tempat tidur. Kudapati sisi kasur di sebelahku sudah kosong. Mas Aris, suamiku, rupanya sudah terbangun lebih dulu dan berada di kamar mandi. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa kantuk dan lelah yang menggelayuti tubuhku setelah semalaman kurang tidur karena memikirkan banyak hal. Setelah menunaikan ibadah subuh, aku langsung melangkah menuju dapur kecil yang menjadi saksi bisu perjuanganku setiap hari. Dapur ini tidak mewah, hanya ada kompor 2 tungku, meja dapur dari semen yang dilapisi stiker bermotif marmer, dan rak piring plastik berwarna hijau. Aku membuka lemari es 1 pintu yang kami beli secara kredit 2 tahun lalu. Di dalamnya, tidak banyak bahan makanan yang tersisa. Hanya ada seikat kecil sawi yang mulai layu, setengah botol kecap manis, dan 2 papan tempe yang kubeli kemarin sore dari tukang sayur keliling dengan harga Rp5.000. Aku memandangi 2 papan tempe itu dengan tatapan nanar. Dalam hati, ada rasa perih yang teramat sangat. Ini adalah hari ketiga berturut-turut aku harus mengolah bahan makanan yang sama. Bukan karena aku tidak kreatif atau malas memasak hidangan yang lebih mewah, melainkan karena isi dompetku benar-benar sudah sekarat. Uang belanja yang diberikan Mas Aris awal bulan lalu hanya tersisa beberapa lembar ribuan saja di dalam celengan ayam plastikku. Fokus. Hanum, kamu harus tetap menyiapkan sarapan terbaik untuk suamimu. Bisikku pada diri sendiri, mencoba menguatkan hati yang mulai rapuh. Aku mulai mengiris tempe itu dengan hati-hati. Potongan demi potongan tipis jatuh di atas talenan kayu yang sudah mulai mengikis. Untuk menyiasati agar menu ini tidak membosankan, hari ini aku berencana membuat tempe goreng bumbu ketumbar yang gurih, dipadukan dengan oseng sawi putih dan sambal korek yang pedasnya menggugah selera. Aku menghaluskan bumbu tradisional dengan ulekan batu, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, dan sebongkah garam dapur. Suara ulekan yang beradu dengan cobek batu memecah keheningan pagi di rumah kecil kami. Tak lama kemudian, minyak goreng di dalam wajan cekung mulai memanas. Aku memasukkan potongan tempe yang sudah dimandikan dengan bumbu halus. Suara desisan minyak yang riuh seketika memenuhi ruangan, dibarengi dengan kepulan asap tipis yang membawa aroma gurih bawang dan ketumbar yang sangat pekat. Wangi ini biasanya menjadi aroma yang paling menenangkan. Aroma yang menandakan sebuah kehangatan di dalam rumah tangga. Namun, entah mengapa pagi ini, wangi gurih itu terasa begitu hambar di indera penciumanku. Sambil menunggu tempe matang hingga berwarna kuning keemasan, aku beralih memotong sawi putih dan menyiapkan beberapa buah cabai rawit merah untuk sambal. Di tengah kegiatanku, terdengar langkah kaki yang berat dari arah koridor tengah. Jantungku berdesir agak cepat. Itu adalah langkah kaki ibu mertuaku, Ibu Aminah. Beliau sudah berada di rumah kami sejak 2 hari yang lalu untuk berkunjung sekaligus menjenguk putranya. Kedatangan ibu mertua sebenarnya adalah hal yang wajar, namun belakangan ini, kehadirannya selalu mendatangkan tekanan batin tersendiri bagiku. Aduh, Hanum, pagi-pagi begini kok baunya menyengat sekali. Kamu masak apa? Suara ibu terdengar dari arah pintu dapur.
Beliau muncul dengan daster batik panjangnya. Wajahnya tampak segar setelah berwudu, namun matanya langsung tertuju pada wajan di atas kompor dengan tatapan menyelidik. Ibu. Selamat pagi. Ini Hanum sedang menggoreng tempe bumbu ketumbar. Bu. Sama mau bikin oseng sawi sedikit. Jawabku selembut mungkin, berusaha mengulas senyum ramah di wajahku yang lelah. Ibu melangkah mendekati kompor, lalu melongok ke dalam wajan. Sudut bibirnya sedikit berkedut, menampilkan ekspresi yang sangat kukenali, sebuah ekspresi ketidaksukaan yang disembunyikan di balik dahaman kecil. Tempe lagi, Num? Kemarin rasanya ibu sudah makan tempe balado. 2 hari lalu tempe mendoan. Apa tidak ada menu lain yang lebih pantas untuk sarapan anak ibu? Tanya ibu dengan nada yang mulai meninggi, meski volume suaranya masih tertahan. Maaf, Bu. Kebetulan bahan yang ada di kulkas tinggal ini. Lagi pula, tempe ketumbar ini enak kok, Bu. Renyah dan gurih kalau dimakan hangat-hangat. Kilahku, mencoba membela diri tanpa ingin memicu pertengkaran di pagi hari yang damai ini. Ibu tidak menyahut lagi, melainkan hanya membalikkan badan dengan menghentakkan kakinya kasar, lalu berjalan menuju meja makan yang terletak tidak jauh dari dapur. Dari gerak-geriknya, aku tahu ada badai kecil yang sedang tertahan di dalam dada wanita paruh baya itu. Aku menarik napas dalam, membalik potongan tempe terakhir, lalu mengangkatnya dan meniriskannya di atas saringan besi. Pukul 6 pagi, seluruh hidangan sudah tertata di atas meja makan kayu berukuran segi 4. Di tengah meja, terdapat 1 piring penuh tempe goreng yang masih mengepulkan uap panas, 1 mangkuk oseng sawi putih, dan sepasang cobek kecil berisi sambal korek yang kemerahan. Sederhana, namun bersih dan dimasak dengan penuh rasa tanggung jawab. Tak lama kemudian, Mas Aris keluar dari kamar. Ia sudah tampil rapi dan wangi. Kemeja kerja berwarna biru mudanya tampak licin berkat setrikaan yang kukerjakan hingga larut malam. Sepatu pantofelnya sudah mengkilap di dekat pintu depan. Mas Aris berjalan menuju meja makan dengan wajah yang tampak lelah. Matanya fokus menatap layar ponsel pintarnya tanpa sedetik pun melirik ke arahku yang sedang menata sendok dan garpu. Mas, sarapan sudah siap. Ayo duduk dulu, mumpung nasinya masih hangat. Panggilku dengan nada suara yang lembut. Berusaha menjadi istri yang berbakti walau di dalam dada ada sebongkah ganjalan yang belum terselesaikan. Mas Aris hanya bergumam pelan tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Ya, jawabnya pendek. Ia kemudian menarik kursi kayu di seberang ibunya, lalu duduk dengan santai. Aku mengambil tempat duduk di sisi kanan Mas Aris, siap melayani keperluan makannya seperti biasa. Aku mengambil piring milik suamiku, menyendokkan nasi putih yang mengepul hangat ke atasnya. Namun, sebelum aku sempat mengambilkan lauk pauk yang ada di atas meja, ibu mertuaku tiba-tiba berdeham sangat keras. Beliau melipat kedua tangannya di atas dada, menatap piring-piring di atas meja dengan pandangan yang tajam dan menghakimi. Suasana di ruang makan yang tadinya tenang, mendadak berubah menjadi sangat tegang dan dingin. Aroma gurih tempe yang memenuhi ruangan kini terasa mencekik leherku, berubah menjadi kegetiran yang siap meledak kapan saja. Ketegangan di ruang makan itu merayap perlahan, seperti kabut tebal yang menutupi pandangan. Aku masih memegang sendok nasi, terpaku melihat perubahan raut wajah ibu mertuaku yang kian mengeras. Mas Aris yang berada di sampingku pun mendadak menghentikan ketukan jarinya di atas layar ponsel, seolah merasakan ada gelombang kemarahan yang siap tumpah dari arah ibunya. Masak tempe lagi? Uang suamimu habis buat apa? Boros kamu. Bentak mertuaku dengan suara yang menggelegar, memecah kesunyian pagi dan menggetarkan dinding-dinding rumah kami yang bersahaja. Kata-kata itu meluncur seperti anak panah yang langsung menghujam tepat di ulu hatiku. Rasa perihnya luar biasa. Tanganku yang tengah menyendokkan nasi seketika bergetar hebat, hingga beberapa butir nasi terjatuh kembali ke dalam bakul. Aku terenyak, memandang wajah ibu yang kini memerah menahan amarah. Sepasang matanya melotot tajam ke arahku, seolah-olah aku adalah seorang terdakwa yang tertangkap basah melakukan kejahatan besar. Ibu, ada apa ini pagi-pagi sudah marah? Tanyaku dengan suara yang diusahakan tetap tenang, meski di dalam dada, jantungku bertalu-talu dengan sangat cepat. Ada apa kamu tanya? Kamu lihat ini.
Ibu menunjuk piring berisi tempe goreng dengan jari telunjuknya yang gemetar. Anakku, Aris, kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Berangkat saat matahari belum terbit. Pulang saat malam sudah larut. Dia itu manajer di kantornya. Hanum, punya penghasilan yang tidak sedikit. Tapi kenapa setiap ibu datang ke sini, makanan yang disajikan selalu saja tempe, tahu, sambal? Di mana semua uang yang diberikan Aris setiap bulannya? Kamu pakai untuk apa saja? Perhiasan? Baju mahal? Atau kamu kirim ke keluargamu di kampung? Tuduh ibu tanpa menyaring kata-katanya lagi. Setiap kalimat yang keluar dari mulut ibu terasa seperti tamparan keras di pipiku. Tuduhan itu sangat keji dan sama sekali tidak berdasar. Selama 3 tahun menikah dengan Mas Aris, aku tidak pernah sekalipun membelanjakan uang untuk barang-barang mewah. Jangankan perhiasan emas, untuk membeli sepasang sepatu baru menggantikan sepatuku yang sudah jebol pun aku harus berpikir puluhan kali dan akhirnya mengurungkan niat tersebut. Semua baju yang kupakai adalah baju-baju lama sebelum kami menikah. Aku bahkan rela berjalan kaki ke pasar tradisional yang jaraknya 1 kilometer demi menghemat ongkos angkutan umum sebesar Rp5.000. Aku menatap Mas Aris yang duduk di sebelahku. Di dalam benakku, aku sangat berharap pendamping hidupku itu akan segera membuka suara. Aku berharap dia akan berkata, "Ibu, cukup. Jangan menuduh Hanum seperti itu. Uang belanja yang saya berikan memang sedang pas-pasan." Atau setidaknya menjelaskan kondisi keuangan kami yang sebenarnya. Aku menatap matanya, mencari perlindungan dan pembelaan dari seorang laki-laki yang telah berjanji di depan ayahku untuk menjaga dan melindungiku. Namun, kenyataan yang kuterima justru jauh lebih menyakitkan dari bentakan ibu. Mas Aris hanya diam. Laki-laki bertubuh tegap itu mendadak tampak begitu kecil dan tidak berdaya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap kosong ke arah piring nasinya yang masih kosong. Tangannya kembali meraih ponsel, berpura-pura sangat sibuk membaca pesan atau memeriksa email kerjaan, sengaja menghindari kontak mata denganku maupun dengan ibunya. Kebungkaman Mas Aris seperti minyak yang disiramkan ke atas kobaran api di dalam dada ibu. Melihat putranya diam saja, ibu merasa mendapatkan pembenaran atas semua dugaannya. Beliau menggebrak meja makan dengan telapak tangannya, membuat cangkir teh hangat di dekatnya berdenting nyaring. "Lihat itu, Aris." Istrimu bahkan tidak bisa menjawab. Dia diam karena apa yang ibu katakan itu benar. Kamu itu terlalu memanjakan istri, Riz. Sampai-sampai uang hasil keringatmu habis tidak berbekas di tangan wanita yang tidak tahu cara mengurus rumah tangga ini. Cecar ibu lagi. Suaranya kian meninggi hingga mungkin terdengar oleh tetangga sebelah rumah. Aku mengepalkan kedua tanganku di bawah meja, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata agar tidak jatuh. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka, terutama di hadapan suami yang memilih untuk menjadi pengecut di saat istrinya difitnah secara kejam. Dada ini rasanya sesak, seperti dihimpit oleh batu besar yang tak kasat mata. Kenapa Mas Aris tega melakukan ini padaku? Kenapa dia membiarkan ibunya menganggapku sebagai istri yang boros dan tidak becus? Padahal dia sendiri yang tahu persis berapa jumlah uang yang dia jatuhkan ke telapak tanganku setiap bulannya. Meja makan yang biasanya menjadi tempat kami bertukar cerita di pagi hari, kini berubah menjadi panggung penghakiman yang sangat panas dan menyiksa jiwaku. Ibu bertanya padamu, "Hanum, kemana perginya uang jutaan rupiah yang dihasilkan Aris setiap bulan? Kenapa menantu ibu cuma bisa menghidangkan makanan seperti ini?" Jawab. Jangan cuma bisa menangis dan pasang wajah teraniaya begitu. Suara Ibu Aminah kembali memecah keheningan yang sempat merayap. Beliau berdiri dari kursinya, menopang kedua tangannya di pinggang, memandangku dengan tatapan penuh kejengkelan. Bagi ibu, diamnya aku adalah bentuk pembangkangan, dan diamnya Aris adalah bentuk penderitaan seorang anak laki-laki yang uangnya telah habis dikuras oleh istri yang tidak tahu diri. Aku memejamkan mata sejenak, mengatur napas yang mulai tersengal akibat rasa sesak yang kian memuncak di dalam dada. Selama ini, aku selalu memilih untuk mengalah. Selama berbulan-bulan, aku menelan semua kepahitan ini sendirian. Ketika Mas Aris mulai mengurangi uang belanja dari yang awalnya 3 juta rupiah per bulan, menjadi 1 juta,
Dan puncaknya bulan ini hanya memberi aku uang sebesar Rp500.000 untuk keperluan 1 bulan penuh. Aku tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Bahkan kepada orang tuaku sendiri. Aku selalu mengatakan bahwa hidupku berkecukupan dan Mas Aris adalah suami yang bertanggung jawab. Aku mencoret daftar belanja bulanan yang berharga mahal. Aku mengganti susu kotak yang biasa kukonsumsi dengan air putih matang. Aku menahan diri tidak membeli sabun cuci muka kesukaanku dan beralih ke merek paling murah. Bahkan, aku sampai mematikan pendingin ruangan di kamar kami sepanjang siang hari dan hanya menyalakannya saat Mas Aris hendak tidur di malam hari. Semua itu demi mencukup-cukupkan uang belanja yang jumlahnya sangat tidak masuk akal untuk kehidupan di kota ini. Semua pengorbanan itu kulakukan karena aku mengira Mas Aris sedang mengalami kesulitan di kantornya. Aku mengira perusahaannya sedang melakukan efisiensi, atau dia sedang mengumpulkan modal untuk masa depan kami, atau mungkin dia sedang membantu melunasi utang-utang lama keluarganya. Sebagai istri, aku merasa wajib untuk ikut prihatin dan mendukung suami dalam keadaan sulit. Namun, diamnya Mas Aris di meja makan pagi ini, di hadapan ibunya yang sedang mencaci maki diriku, akhirnya meruntuhkan seluruh dinding kesabaran yang telah kubangun dengan susah payah. Itu adalah batas akhir dari ketahananku sebagai seorang manusia. Laki-laki yang kuhormati itu, yang selalu kuusahakan kenyamanannya, ternyata tidak lebih dari seorang pengecut yang rela mengorbankan nama baik istrinya demi menutupi boroknya sendiri. Mas, panggilku. Suaranya terdengar lirih namun penuh dengan tekanan emosi yang mendalam. Aku menatap lurus ke arah wajah suamiku. Tolong jelaskan pada ibu. Tolong katakan pada ibu, berapa uang belanja yang Mas berikan pada Hanum bulan ini? Katakan, Mas. Mas Aris tampak tersentak. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, namun pandangannya tetap enggan menatap mataku. Ia berdeham kecil, lalu berbicara dengan nada suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Sudahlah, Hanum, tidak usah diperpanjang. Ibu cuma tanya baik-baik. Kamu tinggal jawab saja, tidak perlu balik menantang seperti itu. Lagi pula, apa yang dikatakan ibu kan ada benarnya, kita harus lebih hemat lagi. Ucap Mas Aris, kalimatnya berbelit-belit dan justru semakin menyudutkan posisiku. Mendengar jawaban dari mulut suamiku sendiri, rasanya seperti ada sesuatu yang pecah di dalam dadaku. Hatiku hancur berkeping-keping. Dia tidak hanya diam, tetapi dia juga ikut menuduhku tidak bisa berhemat di depan ibunya sendiri. Dia menggunakan ketidaktahuan ibunya sebagai tameng untuk menyembunyikan sebuah kebenaran yang sangat kelam. Ibu Aminah tersenyum sinis, merasa berada di atas angin setelah mendengar ucapan putranya. Kamu dengar itu, Hanum? Suamimu sendiri yang bicara. Aris sudah lelah bekerja, tapi di rumah tidak mendapatkan ketenangan karena kelakuanmu yang boros dan suka membantah. Ibu benar-benar menyesal dulu menyetujui pernikahan ini kalau tahu kamu hanya akan menjadi beban bagi anak ibu. Kata-kata ibu sudah sangat keterlaluan. Batas kesabaranku telah terlampaui. Rasa sedih dan terhina yang sejak tadi kurasakan perlahan berubah menjadi sebuah kekuatan baru, sebuah keberanian yang lahir dari rasa sakit yang teramat sangat. Aku tidak akan membiarkan diriku terus-menerus menjadi tempat pembuangan kesalahan atas dosa yang tidak pernah kulakukan. Sudah saatnya topeng kepalsuan ini dibuka lebar-lebar di depan meja makan ini juga. Aku berdiri dari kursi makan dengan gerakan yang sangat tenang. Ketenangan yang lahir setelah badai emosi mencapai puncaknya. Ibu Aminah sempat tersentak melihatku berdiri tiba-tiba, namun beliau segera menguasai diri dan kembali menatapku dengan pandangan meremehkan. Mas Aris mendongakkan kepala. Ada kilat kecemasan yang sekilas melintas di sepasang matanya saat melihat ekspresi wajahku yang mendadak berubah menjadi dingin dan datar. Mau kemana kamu? Belum selesai bicara sudah mau pergi? Begitu sopan santun yang diajarkan orang tuamu? Seru ibu, mencoba memprovokasi langkahku. Aku tidak membalas sepatah kata pun. Aku melangkah dengan pasti menuju kamar tidur utama kami. Setiap jengkal langkah kaki di atas lantai keramik dingin ini terasa begitu berat. Namun keyakinanku sudah bulat. Aku berjalan menuju lemari pakaian besar di sudut kamar, membuka pintunya, lalu meraba bagian paling dalam di bawah tumpukan kain sprei. Di sana, terdapat sebuah laci kecil tersembunyi yang selalu kukunci dengan rapat. Aku memasukkan anak kunci kecil,
memutarnya hingga terdengar suara klik. Di dalam laci itu, terletak sebuah amplop coklat berukuran besar. Amplop itu tebal, berisi lembaran-lembaran kertas yang kukumpulkan dengan air mata dan hati yang hancur selama 1 minggu terakhir ini. Seminggu lalu, seorang malaikat baik hati yang bekerja di kantor Mas Aris mengirimkan dokumen-dokumen ini kepadaku karena merasa tidak tega melihatku selalu hidup dalam kekurangan, sementara suamiku bersenang-senang di luar sana. Selama seminggu ini pula, aku menyimpannya, merenungkannya, dan mencari waktu yang paling tepat untuk mengonfrontasi Mas Aris. Dan hari ini, takdir rupanya menyediakan panggung yang paling sempurna di hadapan ibunya sendiri. Aku mendekap amplop coklat itu erat-erat di dadaku. Ada rasa perih yang kembali berdenyut. Namun aku menolak untuk mundur. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kamar yang terasa hampa, lalu membalikan badan dan melangkah kembali ke arah ruang makan. Saat aku kembali ke ruang makan, Ibu Aminah masih berdiri di dekat meja dengan wajah ketus, sementara Mas Aris tampak sedang meminum air putihnya dengan tergesa-gesa, seolah ingin segera menyudahi sarapan pahit ini dan berangkat ke kantor untuk melarikan diri dari masalah. Dengan gerakan yang tegas, aku maju ke depan meja makan. Aku melemparkan amplop coklat besar itu ke atas meja, tepat di tengah-tengah antara piring tempe goreng dan cobek sambal. Suara hantaman amplop tebal itu di atas permukaan kayu meja makan terdengar cukup keras, membuat Mas Aris tersentak hingga air di dalam gelasnya sedikit tumpah. Apalagi ini, Hanum? Kamu mau pamer apa lagi ke ibu? Mau minta uang lagi? Cibir Ibu Aminah, menatap amplop coklat itu dengan dahi mengkerut. Silakan ibu buka sendiri. Buka dan baca baik-baik setiap lembar kertas yang ada di dalam amplop itu, Bu. Kataku dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki penekanan yang sangat kuat di setiap suku katanya. Mata belototku kini menatap lurus ke arah Mas Aris yang wajahnya mendadak berubah menjadi sangat pucat. Seolah-olah dia tahu persis apa isi dari amplop coklat yang baru saja kuletakkan di atas meja tersebut. Suasana di ruang makan seketika menjadi sangat sunyi. Begitu sunyi hingga detak jarum jam dinding di ruang tengah terdengar seperti dentuman keras. Mas Aris menatap amplop coklat itu dengan tubuh yang mulai gemetar. Tangannya yang memegang gelas tampak bergetar hebat, hingga ia terpaksa meletakkan kembali gelas tersebut ke atas meja dengan terburu-buru. Hanum, apa-apaan ini? Jangan bikin drama di depan ibu. Ya, aku harus segera berangkat kerja, jangan mengada-ada. Seru Mas Aris dengan suara yang dipaksakan meninggi, sebuah upaya terakhir untuk menutupi rasa panik dan ketakutan yang teramat sangat dari balik wajahnya. Ia mencoba menggapai amplop coklat itu dengan tangan kanannya, berniat untuk merebutnya sebelum ibunya sempat menyentuhnya. Namun, gerakan tanganku jauh lebih cepat. Aku menepis tangan Mas Aris dengan kasar, lalu menggeser amplop coklat itu lebih dekat ke arah Ibu Aminah yang sejak tadi memandang kami berdua dengan penuh rasa penasaran dan kebingungan. Uangnya habis buat gundikannya, Bu. Ucapku dengan suara yang lantang dan bergetar karena emosi yang meluap, memecah kepalsuan yang selama ini menyelimuti rumah tangga kami. Kalimat itu meluncur dari bibirku dengan sangat jelas, menembus keheningan ruangan dan langsung meruntuhkan keangkuhan yang sejak tadi terpancar dari wajah ibu mertuaku. Ibu Aminah tertegun. Wajah paruh bayanya tampak membeku mendengar kata-kata yang baru saja kuucapkan. Apa kamu bilang? Bisik ibu, seolah indera pendengarannya baru saja menangkap sebuah bahasa asing yang tidak masuk akal. Buka saja, Bu. Lihat dengan mata kepala ibu sendiri kemana larinya uang jutaan rupiah hasil keringat anak kebanggaan ibu setiap bulannya. Tantangku lagi, menunjuk amplop coklat itu dengan jari tangan yang masih bergetar. Dengan tangan yang mulai ikut gemetar karena rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan, Ibu Aminah perlahan membuka tali pengikat amplop coklat tersebut. Beliau menarik keluar tumpukan kertas putih di dalamnya. Lembaran pertama yang muncul adalah slip gaji asli milik Mas Aris dari kantornya untuk 3 bulan terakhir. Di sana tertera dengan sangat jelas angka nominal gaji pokok beserta tunjangan posisi manajernya yang mencapai belasan juta rupiah per bulan. Jumlah yang sangat jauh berbeda dari pengakuan Mas Aris kepadaku yang katanya gajinya dipotong menjadi hanya 2 juta rupiah karena kondisi perusahaan yang sedang tidak stabil. Di lembar berikutnya, terdapat cetakan rekening koran dari ban milik Mas Aris. Di dalam lembaran kertas itu,
Terdapat banyak sekali garis stabilo berwarna kuning yang sengaja kubuat untuk menandai transaksi-transaksi mencurigakan. Hampir setiap minggu, ada aliran dana bernilai jutaan rupiah yang ditransfer ke sebuah rekening atas nama seorang wanita bernama Shirley. Tidak hanya itu, tertera pula bukti transaksi pembayaran di berbagai restoran mewah, toko perhiasan, hingga pemesanan kamar di hotel berbintang pada akhir pekan, di saat Mas Aris selalu pamit kepadaku untuk pergi keluar kota dengan alasan dinas malam atau rapat kerja lembur. Mas Aris kini sudah berdiri dari kursinya. Wajahnya yang tadinya putih bersih kini berubah menjadi pucat pasi, seperti tidak ada aliran darah yang mengalir di sana. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja birunya yang rapi. "Ibu, jangan dibaca, Bu. Itu semua bohong. Hanum cuma memfitnahku. Dia membuat bukti-bukti palsu itu karena dia cemburu dan ingin menjatuhkan namaku di depan ibu," jerit Mas Aris, mencoba membela diri dengan suara yang terdengar sangat parau dan putus asa. Ia melangkah maju, berusaha merebut lembaran-lembaran kertas itu dari tangan ibunya. Namun, Ibu Aminah tidak mendengarkan ucapan putranya. Pandangan mata tua wanita itu kini beralih ke lembaran-lembaran kertas paling bawah di dalam tumpukan tersebut. Di sana terdapat cetakan tangkapan layar berisi ruang obrolan digital antara Mas Aris dengan wanita bernama Shirley itu. Kata-kata mesra, panggilan sayang yang menjijikkan, hingga foto-foto kebersamaan mereka berdua saat sedang berjalan bergandengan tangan di sebuah pusat perbelanjaan mewah terpampang dengan sangat jelas, mencabik-cabik seluruh sisa kepalsuan yang ada. Kebenaran kini telah terungkap sepenuhnya di atas meja makan yang bersahaja itu, meninggalkan rasa sakit yang teramat sangat namun juga sebuah kelegaan yang tak ternilai harganya bagi diriku. Berikut adalah penjabaran mendalam untuk bab 6 sampai bab 10. Setiap bab ditulis dengan eksplorasi emosi yang mendalam, dialog yang kuat, serta penggambaran konflik yang dramatis namun tetap menjaga batasan kata yang sopan dan aman untuk segala umur. Bab 6. Dunia ibu yang runtuh. Lembaran-lembaran kertas di tangan Ibu Aminah bergetar hebat. Suara gemerisik kertas yang beradu dengan keheningan dapur terasa begitu menyiksa. Sepasang mata tua itu bergerak cepat, membaca baris demi baris pesan digital yang tercetak jelas. Di sana, anak laki-laki yang selalu beliau banggakan, yang selalu beliau agung-agungkan di depan para tetangga sebagai suami saleh dan bertanggung jawab, menggunakan kata-kata manis untuk wanita lain, sementara istrinya sendiri di rumah harus memutar otak demi membeli sepapan tempe. "Aris, ini apa?" bisik ibu dengan suara yang mendadak kehilangan seluruh kekuatannya. Nada ketus dan bentakan yang beberapa menit lalu menggema di ruangan ini lenyap seketika, digantikan oleh getaran kehancuran yang amat sangat. "Itu fitnah, Bu. Hanum sengaja membuat semua itu menggunakan komputer untuk menjebakku. Ibu jangan percaya pada wanita ini." Mas Aris berteriak panik, suaranya melengking tinggi, mencoba meraih kertas-kertas itu dari genggaman ibunya. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi peluh penyesalan yang terlambat. Namun, Ibu Aminah tidak bisa dibohongi lagi. Cetakan foto yang menangkap momen Mas Aris sedang mengalungkan sebuah kalung emas di leher wanita lain, wanita yang bukan istrinya, terpampang begitu nyata. Di sudut bawah foto, tertera tanggal transaksi yang bertepatan dengan hari di mana Hanum menangis di kamar, karena Mas Aris mengaku tidak punya uang sama sekali untuk membayar tagihan listrik rumah mereka. Selama ini, di dalam benak Ibu Aminah, Hanum adalah sosok menantu yang tidak bersyukur. Beliau selalu mengira bahwa anak laki-lakinya yang tampan dan mapan telah salah memilih pendamping hidup. Setiap kali Aris mengeluh lelah, ibu selalu menyalahkan Hanum. Setiap kali Aris tampak murung, ibu menuduh Hanum tidak bisa melayani suami dengan baik. Namun pagi ini, seluruh dunia yang dibangun Ibu Aminah di atas dasar rasa bangga yang semu itu runtuh seada-adanya. Beliau memandangi wajah putranya, lalu beralih memandangi aku yang masih berdiri tegak di sudut meja makan. Pandangan mata ibu kini dipenuhi oleh rasa syok yang luar biasa. Kenyataan bahwa menantunya selama ini hidup dalam jeratan kekurangan demi menutupi kelakuan bejat anaknya sendiri, membuat dada wanita paruh baya itu sesak. Kamu tega melakukan ini pada istrimu, Aris? Pada ibu yang membesarkanmu." Lirih Ibu Aminah. Wajah ibu mendadak kehilangan seluruh warnanya, berubah menjadi seputih kertas. Matanya terpejam rapat,
Tangan tuanya melepaskan lembaran kertas hingga berhamburan di atas lantai keramik. Tubuh ibu yang tadinya tegak penuh amarah mendadak lemas, kehilangan keseimbangan, lalu limbung dan pingsan di kursi makan, jatuh terkulai ke arah lantai saat menyadari sepenuhnya bahwa akulah yang benar, dan anak kandungnya lah yang telah menjadi penjahat dalam rumah tangga ini. Ibu! Ibu bangun, Bu! Teriakan histeris Mas Aris memecah keheningan yang sempat mencekam. Laki-laki yang tadi berwajah pucat itu kini langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, menangkap tubuh ibunya yang hampir merosot dari kursi kayu. Kepanikan yang luar biasa melanda dirinya. Ia menepuk-nepuk pipi ibunya dengan tangan yang gemetar, mencoba memanggil nama wanita yang telah melahirkannya itu berulang kali dengan suara yang serak. "Hanum, tolong ambilkan minyak kayu putih. Cepat, jangan cuma berdiri di situ," bentak Mas Aris kepadaku. Matanya menyalang penuh kepanikan dan kemarahan yang salah alamat. Aku tetap berdiri di tempatku. Kedua tanganku masih terlipat di depan dada. Aku memandangi kekacauan di hadapanku dengan perasaan yang sangat campur aduk. Ada rasa iba melihat Ibu Aminah yang tersungkur tidak berdaya. Namun di sisi lain, ada bongkahan beban besar yang rasanya baru saja terangkat dari pundakku. Air mataku tidak lagi mengalir. Rasa sakit yang bertumpuk selama berbulan-bulan telah menempa hatiku menjadi sekeras dinding batu. Minyak kayu putih ada di laci meja televisi. "Mas, ambil saja sendiri. Bukankah selama ini kamu selalu melakukan semuanya sendiri tanpa melibatkan aku?" Jawabku dengan nada suara yang sangat datar, hampir tanpa emosi. Mas Aris mendengus kesal. Namun ia tidak punya waktu untuk berdebat. Dengan tergesa-gesa ia berlari ke ruang tengah, mengambil botol minyak kayu putih, lalu kembali ke meja makan untuk menggosokkannya ke pelipis dan telapak tangan ibunya. Ia juga memercikan sedikit air putih ke wajah Ibu Aminah yang masih terpejam erat. Setelah beberapa menit yang sangat menegangkan dan dipenuhi oleh keputusasaan Mas Aris, terdengar suara lenguhan kecil dari bibir Ibu Aminah. Jari-jari tangan tuanya mulai bergerak lemah. Beliau perlahan membuka matanya, menatap langit-langit dapur dengan pandangan yang kosong dan linglung. "Ibu, ibu sudah sadar?" "Alhamdulillah, Aris di sini, Bu," ucap Mas Aris dengan nada lega yang sangat kentara. Ia mencoba membantu ibunya untuk duduk tegak kembali di atas kursi. Namun, begitu kesadaran Ibu Aminah pulih sepenuhnya, ingatan tentang lembaran-lembaran kertas di atas meja itu langsung kembali menyengat benaknya. Pandangan mata tua itu tidak lagi memancarkan kemarahan atau keangkuhan kepada diriku. Saat mata kami saling bertemu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di mata ibu mertuaku. Sebuah rasa bersalah yang teramat dalam, keruntuhan harga diri, dan penyesalan yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa karena telah salah menilai orang selama ini. Ibu Aminah duduk bersandar di kursi makan dengan tubuh yang masih lemas. Namun, air matanya kini mulai mengalir deras, membasahi pipinya yang sudah mulai berkerut. Isak tangisnya terdengar begitu memilukan di dalam ruangan dapur yang sempit ini. Beliau menangis bukan karena marah atas kelakuanku yang membongkar aib rumah tangga, melainkan karena rasa kecewa dan hancur melihat tabiat asli anak laki-laki tunggalnya yang selalu ia sanjung setinggi langit. Dengan gerakan yang pelan dan gemetar, Ibu Aminah meraih tanganku yang berada di atas meja. Aku sempat ingin menarik tanganku kembali, namun genggaman tangan tua itu terasa begitu memohon. "Hanum, maafkan ibu. Nak, maafkan ibu." Isak Ibu Aminah dengan suara yang terbata-bata, nyaris tenggelam oleh tangisnya sendiri. "Ibu tidak tahu kalau selama ini kamu menderita. Ibu tidak tahu kalau anak yang ibu didik dari kecil ternyata tega berbuat sekeji ini padamu. Ibu selalu menyalahkanmu, menuduhmu yang bukan-bukan. Maafkan ibu." Melihat ibunya menangis dan memohon maaf kepada istrinya, Mas Aris akhirnya kehilangan seluruh sisa harga dirinya. Laki-laki yang biasanya selalu tampil berwibawa dan penuh percaya diri itu kini menjatuhkan lututnya ke lantai keramik. Ia bersimpuh di bawah kaki ibunya dan di hadapanku, menangis sejadi-jadinya sambil mencoba meraih ujung dasterku. "Hanum, aku minta maaf. Aku hilaf. Hanum, tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Aku akan memutuskan hubungan dengan wanita itu. Tolong maafkan aku demi ibu, demi rumah tangga kita." Ratap Mas Aris,
memohon ampun dengan suara yang parau. Aku memandangi laki-laki yang bersimpuh di bawahku itu. Tidak ada lagi rasa benci yang meluap-luap. Yang tersisa hanyalah rasa hambar yang teramat sangat. Kata maaf yang keluar dari mulutnya terdengar seperti embusan angin kosong yang tidak memiliki arti apa-apa lagi. Bagiku, kata maaf tidak akan pernah bisa seketika menjahit kembali selembar hati yang telah robek dan terkoyak oleh kebohongan yang terencana selama berbulan-bulan. Kesabaranku telah habis diserap oleh kebungkamannya di meja makan tadi pagi, dan keputusanku sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Aku menarik tanganku perlahan dari genggaman Ibu Aminah, lalu melangkah mundur satu jengkal dari tempat Mas Aris bersimpuh. Aku mengulas sebuah senyuman tipis di wajahku. Sebuah senyuman ketegaran dari seorang wanita yang telah berhasil melewati titik terendah dalam hidupnya. Ibu, Hanum sudah memaafkan Ibu. Sejak awal, Hanum tahu Ibu tidak tahu apa-apa karena Mas Aris yang selalu menutup-nutupi kenyataan ini. Kataku dengan suara yang tenang namun berwibawa. Tetapi untuk melanjutkan pernikahan ini, maaf, Hanum tidak bisa lagi. Mas Aris mendongak dengan wajah panik. Hanum, apa maksudmu? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan mengambil keputusan saat sedang emosi. Serunya mencoba meraih tanganku kembali. Aku tidak memedulikan panggilannya. Aku membalikan badan dan berjalan menuju kamar tidur. Di dalam kamar, aku tidak perlu lagi mengemas barang-barangku dengan tergesa-gesa. Kenyataannya, sebuah tas pakaian berukuran besar sudah tersimpan rapi di dalam lemari sejak 3 hari yang lalu. Aku sudah menyiapkan segalanya, mengantisipasi hari di mana kebenaran ini akhirnya akan meledak. Aku menjinjing tas pakaian itu keluar dari kamar. Ibu Aminah hanya bisa meratapi kepergianku dengan tangisan yang kian pilu, sementara Mas Aris terus menghalangi jalanku di koridor rumah, memohon-mohon agar aku membatalkan niatku untuk pergi. Namun langkah kakiku sudah mantap. Rumah tangga yang dibangun di atas fondasi kebohongan, ketidaksetiaan, dan pengkhianatan bukanlah sebuah rumah yang sehat untuk ditinggali lagi. Aku berjalan melewati pintu depan rumah kami, meninggalkan Mas Aris yang terduduk lemas di ambang pintu dengan penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Langkah kaki ini bukan diambil karena aku menyerah pada keadaan, melainkan sebagai sebuah pernyataan tegas bahwa aku memiliki harga diri yang tinggi dan berhak mendapatkan kehidupan yang lebih bersih serta dihormati. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar di meja makan pagi itu. Kini, suasana hidupku sudah jauh berbeda. Tidak ada lagi ketakutan saat membuka kulkas, tidak ada lagi rasa sesak memikirkan uang belanja yang tidak cukup, dan yang paling penting, tidak ada lagi air mata yang tumpah karena memikirkan pengkhianatan seorang suami. Hari ini, dapur tempatku berada terasa jauh lebih luas dan terang. Di sekelilingku, terdapat beberapa baskom besar berisi potongan tempe, tahu, dan sayuran segar. Aku, Hanum, kini sibuk mengelola sebuah usaha catering kecil-kecilan yang kurintis bersama seorang sahabat baikku di teras rumah orang tuaku. Kami memulai usaha ini dengan modal seadanya, mengandalkan keahlian memasakku yang dulu selalu diremehkan. Lucunya, menu andalan cateringku yang paling banyak dipesan oleh pelanggan justru adalah tempe balado gurih dan orek tempe crispy. Bahan makanan yang dulu menjadi sumber cercaan dan fitnah di rumah mantan suamiku, kini justru menjadi ladang rezeki yang berkah dan halal bagiku. Dari usaha mengolah bahan makanan sederhana ini, kini aku bisa menghasilkan pendapatan sendiri yang lebih dari cukup untuk membiayai hidupku secara mandiri dan menenteramkan jiwa. Mas Aris dan ibunya beberapa kali mencoba datang untuk memohon agar aku kembali. Namun pintu hatiku telah tertutup rapat untuk masa lalu yang kelam itu. Aku mendengar kabar bahwa kehidupan mereka kini tidak lagi senyaman dulu, karena Mas Aris harus menanggung beban moral dan finansial akibat perbuatannya sendiri. Namun, itu bukan lagi urusanku. Kisah masa laluku telah menjadi sebuah pembelajaran hidup yang sangat berharga. Aku belajar bahwa kesabaran seorang istri memang harus seluas samudra. Namun kesabaran itu juga memiliki batas tegas yang bernama harga diri. Kejujuran mungkin membutuhkan waktu untuk berjalan, namun ia akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap ke permukaan dan menumbangkan segala bentuk kepalsuan. Kini, setiap kali aku membalik potongan tempe di atas wajan, aku tidak lagi merasa perih. Aku tersenyum lebar,
menatap masa depan dengan penuh rasa optimis. Aku bersyukur karena dulu aku telah berani bersuara dan melepaskan hal-hal yang terus-menerus melukai jiwaku, demi menjemput kebahagiaan sejati yang seutuhnya.